Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Buya, banyak sekali orang yang bertamu atau orang yang makan di hajatan dengan tujuan menghormati tuan rumah. Mereka mencicipi makanan dan minuman akan tetapi tidak menghabiskannya. Makanan dan minuman tersebut jadi mubazir. Bagaimanakah seharusnya sikap tamu untuk menghormati tuan rumah? Terima kasih. Mohon jawabannya Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita diundang makan oleh seseorang, maka kita hormati dia dengan kita memakannya dengan senang, atau mungkin bahasanya lah dengan lahap lah, menunjukkan kalau kita menikmati hidangan yang disajikan. Dan kalau itu orang yang sangat mengharap Anda bisa makan makanannya, kalau Anda melakukan puasa pun, puasa sunnah Anda batalkan demi menjaga perasaan orang tersebut. Dan pahala puasa Anda tetap utuh. Jangan sok terserah puasa seumur hidup kayak atau puasa Daud, puasa ini lihat demi menjaga hati seorang yang memuliakan Anda, tidak akan mengganggu puasa Daud Anda. Ini puasa pakai hawa nafsu nanti. Wadah enak ini sudah terlanjur biasa Daudan saya. Ini bagaimana? Itu ibumu yang nyasak dari pagi. Alasannya mohon maaf Umi, saya lagi puasa Daud. Nyenangkan hati Umi lebih gede daripada puasamu. Memang ibadah tidak boleh hawa nafsu. Apalagi sudah stempel puasa Senin Kemisnya seumur hidup dia. Dari kebatalan satu saja kayaknya sudah kayak kiamat. Padahal sunnah dan menjaga hati orang bisa lebih gede pahalanya. Jangan beribadah dengan hawa nafsu. Kemudian setelah itu cara makan pun juga ada adab dan tata keramanya. Ingin menyenangkan betul, tapi harus ada ilmunya. Jangan mengambil banyak lalu membuang-buang. Itu dua dosa kita. Pertama kalau dia ngelihat sakit, ya Allah diambil dok nggak dimakan, sakit dia. Yang kedua Anda membadirkan makanan. Jadi Anda ambil secukupnya Anda. Mungkin bisa saja diatur. Anda kalau punya seni gampang, ngambilnya jangan banyak-banyak. Tapi 5 kali, nanti kan seolah nambah lagi. Sedikit saya Masya Allah enaknya, padahal sedikit banget. Aduh enaknya. Bukan Anda ambil satu piring penuh, jadi bisa saja kalau Anda cerdas, nggak susah begitu tuh. Anda tidak usah ngambil, masa depannya Masya Allah, nikmatnya ini, senang dia. Daripada Anda ngambil banyak, atau aja apa Anda cipocoknya, maksud dia, ya Allah makan ke enggak enak. Kemudian setelah itu apa? Anda membadirkan makanan. Membadir dosa, haram. Kemudian ada, saya tambah selesai ini. Jadi Anda ambil secukupnya. Dan kalau Anda makan di sebuah tempat, pastikan Anda akan bisa menghabiskannya. Jangan seperti gaya hidupnya, tidak tahu dari mana bimbingannya. Jadi kalau makan itu harus, tolong jangan dihabiskan, sisakan. Biar menunjukkan kalau Anda ini orang cukup. Wah, nyungsep, ngaku-ngaku cukup. Membuang rizki itu. Jadi kalau makan, habiskan yang bersih. Tidak ada satu butir nasi pun yang tersisa. Tolong ini ilmu dipakai. Ada gaya hidup, gaya nengrat barangkali. Malu loh, masa habis sampai bersih kayak orang kelaparan. Kayak orang kelaparan, masa sampai habis. Loh, harus bersih, karena jangan meninggalkan sisa-sisa makanan. Bisa jadi sebutir nasi yang kita tinggal, keberkahan ada di situ. Jadi ambil secukupnya, ya. Kemudian setelah itu Anda habiskan. Kecuali memang Anda tiba-tiba nggak bisa makan karena satu hal, itu lain cerita. Tapi kalau kebiasaan, naudzubillah ada kebiasaan makan lebih dan tidak pernah dibersihkan. Sampai dianjurkan adalah jika Anda dicemari sesuatu, kita bersihkan. Tidak boleh tersisa. Nah, ada mengatakan apaan kok tangan dijilat? Anda ini mau apa? Ini kan tanganku sendiri. Anda itu pakai sendoknya orang pun Anda mood setiap saat. Ya, sendok kan dipakai 1000 orang, ya enggak? Biasa saja memasukkan sendok. Giliran kita masukkan ngikuti Nabi, katanya jorok. Tangan saya sendiri. Sendok itu milik siapa coba? 1000 orang yang pakai masuk Pak habis itu. Itu pun biasa saja. Kenapa di saat sendok kita tidak merasa di giliran tangan sendiri, gayanya menjijikkan? Oh tidak. Ada membersihkan supaya tidak ada sisa-sisa makanan. Tidak ada yang terbuang. Ini mungkin adab cara makan. Makanya kalau makan cuci tangan dulu. Biar di saat harus kita bersihkan. Jadi yang jorok nggak pakai cuci tangan. Nanti kacau. Temennya yang pusing nanti. Ya. Sehingga sunnah Nabi itu ada kesinambungannya. Makan pakai sendok bukan suatu yang haram. Kita tidak usah sok deh marah-marah sama orang pakai sendok. Jangan soalnya biasa sajalah.
Cuman selagi masih pakai tangan, maka ada hubungannya. Sehingga dianjurkan agar kita tidak miara kuku. Nah, maka makruh kan miara kuku. Bayangkan kukunya panjang, makan barang begitu buat sendok kukunya barangkali. Gimana kisahnya? Nah ini ada hubungannya dengan cara kita membersihkan tangan kita. Tidak usah miara kuku. Termasuk fitrah itu. Hal yang yang sekarang dianjurkan adalah motong kuku. Tidak boleh lebih dari berapa puluh hari, 40 hari misalnya. Jangan, maksudnya intinya jangan sampai keluar kuku. Apalagi keluar kuku kemudian habis garuk-garuk ada hitamnya di sini makan bareng. Kira-kira gimana kisahnya? Nah memang ini ada hubungannya dengan keindahan juga, kesehatan dan seterusnya. Baik, jadi kalau Anda makan yang bersih. Pakai sendok ya, mungkin lagi tidak ada tangan tidak sesuci pakai sendok. Kan tidak makan pakai sendok haram dan sebagainya. Hanya waspada kalau Anda menggunakan sendok garpu kiri kanan. Garpu itu hanya untuk membantu, jangan sampai garpu Anda berperan lalu Anda makan pakai tangan kiri. Ini kan jadi tidak sunnah lagi. Garpu bukan dilarang, tapi garpu untuk membantu Anda memotong. Tapi kadang kita terlena, pakai garpu langsung ngelep, makan pakai tangan kiri. Dia tidak sadar, bahasa ini bukan sunnah Nabi. Tolong yang pakai garpu, bukan dilarang pakai garpu, tapi garpu itu sifat membantu tangan kanan Anda untuk motong daging dan sebagainya. Tapi jangan langsung ngelepnya begini. Loh ini kita ingin mengikuti Nabi SAW. Kalau ada orang makan pakai tangan kirinya, bukan haram, tidak usah marah-marah, hanya kita anjurkan saja. Sebab beragama tidak boleh sok. Baik, adapun tadi makan membuang sisa makanan, ini mubadzir, karena di Palestina. Di tempat-tempat lain ada yang tidak bisa makan, kenapa kita buang-buang? Dan Nabi tidak senang, dianggap sebagai teman-temannya syaitan, orang yang suka membadzirkan rezeki, menjadi sebab kemiskinan juga, karena dia tidak mensyukuri nikmat. Makanya kalau makan, tolong habiskan. Maksudnya bukan Anda jadilah orang suka menghabiskan, bukan. Nanti jadi orang rakus. Nanti maksudnya ambil secukupnya, Anda bisa ngira-ngira perut Anda. Kalau memang kurang nanti nambah lagi, jangan sampai ngambil banyak, tatonya setelah itu menyisakan. Atau gaya dengan sengaja menyisakan. Kita menemukan di satu kaum itu katanya apa? Sisihkan cara makan biar menunjukkan kalau kita tuh orang yang cukup. Jadi di pojoknya disisihkan ada dagingnya, ada ini Allah. Nabi tidak mengajari semacam itu. Tidak boleh ada yang mubadzir. Nah, baru nanti Anda punya keutamaan banyak. Menyenangkan tuan rumah, makannya benar, ada sunnah-sunnah nabinya dan seterusnya. Makan dok, pahalanya banyak sudah. Sudah kenyang lagi. Diundang lagi rumahnya orang, nggak keluar duit kan? Tapi dapat pahala banyak dengan akhlak yang mulia. Itu saja, wallahu a'lam bishawab. Syukron jazilan Buya atas jawabannya. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada hadirin jamaah yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya dengan satu orang satu pertanyaan. Diawali dengan salam. Kami mulai dari jamaah laki-laki terlebih dahulu. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Buya izin bertanya. Saya mau nanya masalah sholat sunnah. Sholat sunnah Ba'diyah Isya lebih gede pahalanya dengan sholat sunnah tarawih. Yang saya tanyakan kalau sholat sunnah Ba'diyah Isya dengan sholat istisqa gimana Bu ya? Apakah kedudukannya sama? Gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sholat istisqa termasuk sholat yang martabatnya tinggi setingkat sholat-sholat sunnah. Karena itu sunnah sangat dikukuhkan juga. Bahkan ada kaidah baru lagi, semua sholat sunnah ya. Sholat istisqa adalah pangkat tinggi. Istisqa, sholat hari raya. Itulah martabatnya adalah martabat yang kedua setelah sholat fardu. Sholat ba'diyah, qabliyah, sholat witir, sholat duha, sholat istisqa itu satu pangkat. Jadi ada beberapa sholat itu adalah yang memang pahalanya tinggi. Sholat fardu, ya. Sholat sunnah-sunnah yang sangat dikukuhkan kayak itu tadi. Ya. Ba'diyah, kemudian sholat istisqa, sholat kusuf, kemudian sholat id, ya, witir, itu adalah martabat. Setelah itu adalah martabat kelas-kelas mutlak. Martabat kelas-kelas mutlak, di bawahnya lagi. Ya, seperti itu. Jadi ada keutamaan-keutamaan. Kalau bisa kemudian sholat istisqa, ya sebisa mungkin dengan khutbah dan sebagainya. Kalau tidak, cukup sholat 2 rakaat minta kepada Allah. Yang penting mendapatkan keutamaannya. Nah, sholat istisqa itu sangat dianjurkan. Dan bahkan nanti kalau sholat istisqa itu nanti ada
ada komando dari atasan imam atau pemimpin, kemudian disuruh puasa, puasa jadi wajib loh nanti. Puasanya menjadi wajib kalau puasa untuk istisqa, kalau diperintahkan oleh imam. Jadi artinya itu memang betul-betul amalan besar, amalan baik. Hanya mungkin di negeri kita itu jarang melakukan istisqa. Nah kita sepanjang di sini itu kalau tidak salah hanya baru 2 kali istisqa ya. Padahal sudah bertahun-tahun, padahal sering datang kemarau juga, sudah keburu hujan ya. Alhamdulillah. Tidak tahu pernah istisqa di sana, di lapangan. Sekali atau 2 kali lupa itu. Ya, berarti alhamdulillah negeri ini aman, tidak ada kemarau panjang yang sampai menjadikan kita perlu untuk itu. Istisqa adalah di saat terhentinya hujan dan juga mata air pada terhenti. Sungai-sungai tidak ada mengalir, maka disunahkan kita istisqa. Pahalanya tinggi, besar sekali insyaAllah. Ini tingkat martabat setelah sholat fardu. Tapi tetap sunnah. Allahu a'lam bishawab. Syukron jazilan Buya atas jawabannya. Selanjutnya kami akan membacakan pertanyaan yang datang dari media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya hamba Allah dari Surabaya. Mohon izin bertanya Buya. Bagaimana caranya agar memiliki hubungan yang kuat atau kedekatan batin dengan seorang guru atau ustadz, sedangkan terpaut jarak luar provinsi atau luar negeri, dan hanya bisa mengikuti kegiatan-kegiatan beliau lewat internet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai dengan pertanyaan, namanya kan ikatan hati. Ikatan hati itu tidak harus dekatnya jasad. Bahkan sangat penting ikatan seorang guru dengan murid, murid dengan guru. Ikatan murid dengan seorang guru ini penting sekali. Ikatan batin, cinta. Beliau bertanya dari Surabaya, barangkali gurunya ada di luar sana, mungkin di Mesir atau di Yaman atau di mana, di luar pulau, dari jauh. Maka yang harus diyakini adalah pertanyaan Anda itu benar. Pentingnya ikatan hati antara murid dengan guru, itu dulu. Jadi jangan sampai kita mengambil ilmu hanya sekedar ilmu dohir, ilmu di akal saja. Akan tapi ilmu yang dibawa oleh seorang guru ada dohir, ada batinnya. Ada dohir pemahaman, ada ruhnya. Yang menyambungkan antara kita dengan baginda Nabi SAW. Sehingga kalau kita berguru dengan seseorang itu sesungguhnya bukan ilmunya saja yang kita ambil. Guru kita kan juga berguru dengan orang. Berguru lagi dengan orang. Pandangan matanya bertemu dengan pandangan. Terus sampai mau tidak mau itu sambung dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Nah bagaimana sekarang untuk menguatkan hati? Dimulai dari satu. Kayak Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal mendoakan. Pastikan Anda tidak pernah lupa mendoakan guru-guru Anda. Makanya dalam Wiridul Fatih yang kita baca ini ada fawatih. Itu bukan dibaca di setiap malam saja. Kalau santri setiap habis sholat ada fawatih itu. Sebetulnya itu kan adalah fawatih, fatihah 1, 2, 3 itu. Itu sebetulnya kan kelemahan kami. Kami tuangkan di situ, kelemahan kami itu suka lupa sama guru. Khawatir kita itu durhaka sama guru. Bagaimana agar saya tidak lupa dengan guru, maka saya pastikan setiap habis sholat saya akan membaca doa untuk guru saya. Dan saya atur sedemikian rupa. Biar kita nggak lupa dengan guru. Makanya ada fawatih itu. Jadi kita sendiri harus tidak boleh lupa. Karena kalau kita mendoakan guru, kepentingan kita. Bukan kepentingan guru. Kalau guru seorang guru sudah didoakan oleh baginda. Bahkan didoakan oleh segala kehidupan termasuk yang ada di dalam laut pun akan mendoakan mu'allimin nasal khairah. Orang yang mengajarkan orang kepada kebaikan didoakan oleh penghuni laut sekalipun. Yang mendoakan guru kita sudah banyak sekali. Tapi kalau seorang murid mendoakan guru, itu kepentingan seorang murid itu sendiri. Itu yang mengucurkan keberkahan kepada dirinya. Anda jangan lupa Imam Ahmad bin Hanbal bercerita, demi Allah, semenjak aku kenal dengan Imam Syafi'i, aku tidak melakukan sholat 2 rakaat. Bukan sholat fardu. Sholat 2 rakaat kecuali aku doakan Imam Syafi'i. Makanya jadilah Imam Ahmad. Keberkahan ilmu. Mendoakan. Yang kedua adalah cari sebab Anda semakin cinta. Cari sebab Anda semakin cinta, maka Anda harus yakini guru Anda manusia. Bukan nabi, bukan malaikat. Yang bisa saja berdosa, bisa saja melakukan kesalahan. Akan tapi pastikan Anda tidak pernah mencoba mencari-cari. Kalau Anda cari, pasti ada. Sebab kalau ada orang pengen berguru kepada orang yang tidak berdosa, sampai mati tidak punya guru.
Kelemahan seorang murid kadang-kadang tiba-tiba. Makanya hukuman paling besar yang Allah berikan pada seorang murid adalah telah Allah tampakkan kekurangan gurunya. Ingat, hukuman paling besar bagi seorang murid adalah kalau ditampakkan oleh Allah kekurangan gurunya sehingga menjadi kurang cinta, lalu kurang mengikuti, kurang mendengar, kurang mengambil faedah. Sehingga para kekasih-kekasih Allah selalu berdoa, ya Allah tutuplah kekurangan guruku dari mataku. Sebab kalau Anda melihat kekurangannya, khawatir kurang hormat, kurang mengabdi, kurang berjuang. Ingat. Jadi berusahalah mencari sebab-sebab Anda semakin cinta kepada guru Anda. Nah, kemudian ini akan tumbuh seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah cari nilai-nilai kebaikan yang bisa Anda dengar. Makanya di dalam kebiasaan kita itu kalau dengan ulama ada yang menyebut manaqib. Manaqib sebetulnya itu menceritakan kebaikan seorang alim agar kita punya cinta. Seolah-olah manaqib hanya untuk orang yang meninggal saja. Kita bisa menghadirkan kisah baik guru kita kepada anak-anak kita, kepada istri kita, kepada saudara kita, kepada kawan kita, agar kawan kita mencintai guru. Contoh, kita menyebutkan kebaikan guru, tentunya tanpa dusta. Kebaikan guru kita sampaikan pada kawan kita. Lalu kawan kita menjadi cinta guru, maka Allah akan titipkan cinta di hati kita. Karena kita telah menanamkan cinta di hati orang. Allah akan beri cinta di hati kita. Tapi sebaliknya, kalau kita sering menceritakan kejelekan, merusak. Menjadikan orang benci, Allah akan hapus cinta di hati kita. Lalu tidak punya cinta kepada guru, petaka bagi seorang murid. Guru punya kesalahan, tentu dia manusia. Akan tapi kesalahan seorang guru itu sangat berbeda. Kalau dia salah, tetap cepat mohon ampun. Berbeda kalau ada orang dengan kesalahannya, dia tetap tidak mengakui kesombongan, bukan guru. Gitu kan, begitu. Kan namanya guru. Guru pun waktu Anda ingin bertemu dengan guru, Anda memilih guru tersebut. Guru yang bukan guru tidak berdosa. Tentu ada dosa. Cuman perbedaannya adalah di saat berdosa dia segera menuju kepada Allah. Kalau Anda mencari guru yang tidak pernah berdosa sampai mati, Anda tidak pernah punya guru. Karena mereka manusia. Tapi kehebatan kita adalah tidak pernah kita pengen tahu tentang kekurangan guru. Dan termasuk hukuman, kami ulang lagi, hukuman yang paling luar biasa yang Allah berikan pada seorang murid adalah ditampakkan kekurangan guru. Kekurangan itu macam-macam. Tiba-tiba gurunya salah ngomong. Sehingga nggak percaya seorang murid. Namanya guru salah ngomong. Salah lagi. I'rabnya salah, bacanya fathah, mestinya kasroh. Ini ada gara-gara santrinya sombong karena merasa dia ahli nahwu. Jadi kalau gurunya baca kitab ngoreksi terus, nggak dapat ilmu dari gurunya. Ini ada gara-gara dia terlalu lama belajar ilmu nahwu. Jadi kalau gurunya ngomong, salah tuh, no. Jaja bukan ji, rara bukan ri. Ustaznya lah. Di saat dia ditampakkan kekurangan guru, sebetulnya dia hukuman bagi dia. Ingat, hukuman adalah seorang murid kalau ditampakkan kekurangan seorang guru. Tapi sebaliknya, kalau Allah tutup kekurangan guru dari mata kita, ini karunia agung. Sehingga kita mudah mengikutinya, mudah mendengarnya. Semoga Anda termasuk orang beruntung ya. Semoga guru Anda yang Anda sebut adalah benar sebagai seorang guru yang menghantarkan Anda kepada Allah. Dan sampaikan salam kami kepada guru Anda, mintakan doa. Kekuatan beliau sepertinya, kebaikan beliau sehingga menjadikan Anda rindu kepada beliau ini. Anda ingin sambung kepada beliau, kebaikan guru Anda. Sampaikan salam dan semoga Anda diberi kesempatan untuk mencintai guru Anda dengan cinta yang sesungguhnya, mengabdi, berbakti, dan menjalankan petuah-petuah guru Anda dengan baik insyaAllah semuanya. Semoga Allah menyambungkan kita dengan guru-guru kita. Kita bisa mencintai guru-guru kita. Dan kalau kita punya murid, semoga murid kita juga mencintai kita. Kita mencintai guru, kita mencintai murid. Murid mencintai kita, dan guru mencintai kita. Indah dengan cinta. Hingga di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Syukur jazilan Buya atas jawabannya. Baik Buya, nampaknya telah masuk setelah penelpon. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersolawat terlebih dahulu Pak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan siapa dan dari mana? Saya pendengar radioku dari Bogor. Silahkan bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya izin bertanya, jika khatib sudah mulai khutbah, terus khatib membacakan ayat-ayat yang sifatnya doa Buya, bolehkah saya menyambut dengan amin tapi enggak terdengar oleh kanan kiri? Gimana hukumnya Buya? Itu sudah saya lakukan lama sekali begitu. Misalnya ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, saya jawab amin gitu Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Disebutkan memang kalau kita berbicara saat khatib Jumat membacakan khatib, maka dalam mazhab Imam Syafi'i memang bukan suatu yang diharamkan. Tapi akan menjadi sebab belahu. Kita melakukan hal yang sia-sia. Tapi dalam 3 mazhab adalah wajib mendengar dan haram kita berbicara. Kecuali untuk hal yang penting. Berbicara dengan sesama manusia. Adapun jika urusan kita dengan khatib, misalnya dia membaca doa, maka sah kita mengamininya. Atau khatib di saat menyebut nama baginda, kita berselawat. Karena ada hubungannya dengan khatib kita. Justru itu ada sebagian ulama mengatakan itu bagian daripada kekhusyuan kita. Nah, cuman kalau tadi ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, itu bukan doa, itu justru himbauan kepada kita. Mungkin ada, itu bukan doa. Ittaqullaha haqqa tuqatih artinya perintah. Jadilah kau orang yang bertakwa dengan takwa yang sesungguhnya. Barangkali doa adalah Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, itu kan doa. Maka kita mengamininya sah. Biarpun di sana ada orang yang mengatakan memang mengamini jangan terang-terang di dalam hati saja supaya tidak akan, tapi sudah disampaikan oleh yang lainnya bahwasanya ini masih ada hubungannya dengan imam. Ada hubungannya dengan imam, dia membaca doa, kita mengamini, dia menyebut nama baginda, kita bersolawat. Itu sah-sah. Dan semoga Allah menjadikan kita orang yang bisa istiqomah dalam kebaikan, dan di saat melakukan sholat Jumat, benar-benar sholat Jumat yang maksimal ya. Jangan ngomong ya, sampai mengatakan diem saja nggak boleh. Diem kan ngomong juga, ngapain ngomong diem? Diem, nah, itu termasuk bagian ngomong. Jadi kalau melihat temannya ngomong, pakai isyarat saja. Selesai, jangan pakai ngomong. Apalagi itu malah ganggu, dipikir ada ayam atau ya. Intinya jangan membuat gerakan atau sesuatu yang menjadikan orang terganggu daripada kekhusyuan khutbahnya. Semoga Allah menjaga kita semuanya, menjaga Anda semuanya. Allah alam bisawab. Syukur jazilan Buya atas jawabannya. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada jamaah laki-laki yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya dengan 1 orang 1 pertanyaan. Dia awali dengan salam dan selawat. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, saya mau nanya masalah tentang sholat. Tadi masalah sholat Jumat, ada yang wajib, ada yang sunnah, masalah mandi. Sekarang kita kalau ada di perjalanan apa di pabrik, sholat Jumat nggak pernah mandi, itu gimana hukumnya? Minta penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bapak yang baik, Masya Allah. Semangat beliaunya. Saking semangatnya kayaknya kelewat tadi. Mandi Jumat sunnah, Bapak yang baik hati. Jadi mandi Jumat adalah sunnat menurut madhab kita Imam Syafi'i, madhab Hanafi, Hambali, Maliki, sunnah. Jadi Anda tidak mandi, ya paling teman Anda saja bilang ini kok tidak mandi, bau jeruk, barangkali begitu. Jadi nggak apa-apa, jadi bukan sesuatu yang wajib. Tadi kami menyebut nukil dari madhabnya Imam Daud Al-Zahiri, bukan madhab kita. Imam madhab Zahiri, Ibnu Hazm mengatakan mandi Jumat wajib. Anda tidak usah dengar ini Anda. Kalau Anda tidak bisa mandi. Hanya kami simpulkan, menunjukkan bahwa begitu pentingnya mandi demi kenyamanan orang yang di kiri kanan kita. Seperti itu insya Allah. Jadi tidak wajib dalam madhab kita. Sunnah. Nah, bahkan bukan saja Jumatan, akan tetapi segala perkumpulan hendaknya kita senang bersih. Dan kalau kita jelaskan lagi, itulah ajaran Islam. Jangan suka ganggu orang. Aroma saja penting loh ya. Bersih, mandi penting. Ya, pakai baju wangi, itu penting. Bajunya direndam berhari-hari sampai nggak sempat. Akhirnya waktu dikeringkan tetap bau apek. Pakai baju Jumatan. Misal itu nggak mandi lagi. Terus nggak sikat gigi. Makan pete. Ditutup jengkol. Lengkap ini. Ini ya. Sehingga sebagian ulama, termasuk dalam mazhab Malik itu, kalau orang punya bau, aroma yang tidak nyaman, tidak boleh menghadiri tempat tersebut. Tidak menghadiri sholat Jumat, tidak boleh. Bahkan kalau memang orang dari dirinya nempel begitu, selagi tidak ditempatkan tempat yang khusus, nggak ada tempat khusus, menjadi tidak wajib lagi. Jadi aroma itu penting, Islam itu indah. Ayo yang wangi. Yang wangi, yang bersih, insya Allah. Seperti itu, terima kasih pertanyaannya. Dan pertanyaannya sangat penting, karena bisa jadi adalah
Tadi waktu kami menukil kalimat wajib bisa saja didengar oleh sebagian seolah jadi wajib Anda gelisah. Tidak wajib. Jadi mandi Jumat adalah sunnah. Mandi Jumat adalah sunnah menurut 4 madhab. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Syukur jazilan Buya atas jawabannya. Baik Buya, telah masuk satu penelpon, mari kita sahabat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berselawat terlebih dahulu Bu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan siapa dan dari mana? Dengan Zahra di Kediri, Buya. Silahkan bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Silakan. Semoga Buya Umi dan keluarga serta para santri Al-Baja selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Afan Buya, Ima hukum binatang yang disiram air keras dalam keadaan hidup-hidup. Lalu binatang tersebut dijadikan patung. Apakah hukum binatang yang dijadikan patung tersebut najis, Buya? Mohon arahannya, syukuran jawabannya, dan mohon doa selalu, Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaannya bukan itu. Kalau binatang mati tidak disembelih, jelas dia adalah bangkai. Barangkali pertanyaannya adalah, apakah itu sama hukumnya dengan patung? Mungkin begitu yang dimaksud. Kalau bangkai ya bangkai najis. Dikasih air keras tetap bangkai. Biarpun ada cuci dengan air laut, selautan air laut untuk mencuci bangkai, tetap bangkai. Akan tapi di saat itu dibiarkan begitu, sehingga tampak seperti patung, apakah itu patung yang diharamkan? Oh bukan. Karena yang diharamkan adalah kita yang membuat seperti ciptaan Allah, maka nanti akan dituntut kita untuk meniupkan. Maksudnya menuntut bukan kita suruh meniupkan roh yang sesungguhnya, nggak akan bisa. Menunjukkan bahasa itu terlarang. Jadi kalau kita membuat patung-patung bernyawa, itu tidak diperkenankan. Patung bernyawa yang utuh itu. Adapun jika itu yang bernyawa hanya dikeringkan saja, adalah tidak dihukumi sebagai patung, karena bukan patung, karena bendanya ada dan itu ciptaan Allah. Adapun masalah kenajisannya tetap najis. Tetap najis. Kalau kita menyentuhnya, kalau dia kering dan Anda kering, ya nggak akan berpindah kepada Anda. Anda menggendong patung kucing, bukan patung kucing, apa? Kucing, bangkai kucing yang dikeringkan, Anda gendong. Kemudian Anda letakkan selagi Anda kering dan dia kering, tidak akan pindah kepada Anda najis tersebut. Sebab najis akan berpindah jika ada bebasahan salah satunya atau dua-duanya. Tapi kalau Anda gendong waktu sholat Anda tidak sah, kan Anda telah menggendong bangkai. Adapun masalah kebangkaiannya tetap bangkai. Adapun masalah keharamannya adalah itu bukan membuat menandingi ciptaan Allah, maka itu bukan dianggap sebagai patung yang diharamkan itu. Semoga Allah berikan pada kita bimbingan, petunjuk. Wallahu a'lam bishawab. Syukur jazilan Buya atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada jamaah wanita yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Dengan satu orang satu pertanyaan, diawali dengan salam dan salawat. Kami persilahkan. Kita tambahkan sedikit, kalau memang binatangnya binatang halal disembelih, kan bukan bangkai, misalnya kambing disembelih, kemudian setelah disembelih dikeringin, tidak dimakan, ya itu bukan bangkai. Tadi maksudnya adalah dibunuh dengan disiram air tadi supaya salah. Kalau dari asalnya disembelih, ya disembelih. Maka kemudian dikeringkan, ya tetap bukan bangkai karena dia dari disembelih dengan cara yang benar. Tapi disembelih dari binatang yang halal dimakan. Yang enggak haram, yang enggak halal dimakan disembelih pun tetap bangkai. Silakan yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya dan Umi semoga selalu dalam keadaan sehat dan Al-Bahjah selalu diberi keberkahan. Buya mau menanyakan tentang sholat Jumat. Ada seorang laki-laki yang mengalami penyakit stroke, Buya. Sudah beberapa tahun, akan tetapi dia pengen sholat Jumat. Beliau tertatih-tatih dan ada kekhawatiran jalannya susah. Kemudian barangkali apa ya, kalau bahasa Cirebon mungkin beser gitu ya Bu ya. Ke kamar mandinya mungkin kebelet gitu. Sampai akhirnya beberapa tahun tidak bisa sholat Jumat. Gitu. Apa yang harus dilakukan sehingga seorang bapak tersebut sama amalannya dengan sholat Jumat? Karena sebenarnya beliau ingin sekali gitu, tapi situasi yang tidak mungkin.
Mungkin Buya menanyakan apakah nggak ada anaknya? Anaknya mau ada, tapi kadang merantau. Ketika datang bisa mendampingi, tapi ketika tidak datang, beliau tidak bisa untuk pergi ke masjid. Mungkin saran Buya, apa yang harus dilakukan untuk beliau? Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di dalam agama kita bahwa orang yang sakit yang memberatkan dia untuk bisa melakukan sholat Jumat, sakit yang sesungguhnya, maka dia sudah tidak wajib lagi Jumatan. Itulah yang akan kita bahas. Yang tidak wajib Jumat jangan diwajibkan, malah nyiksa orang sakit. Yang tersiksa dia juga. Di situ nggak nyaman, yang gendong juga repot semuanya. Selagi dia orang sakit tidak wajib. Fahamkan kepada beliau bahasanya sudah sakit seperti itu dia tidak wajib Jumatan. Cukup melakukan sholat duhur sudah mendapatkan pahala yang sama. Nah ini harus difahami bahwasanya kalau sakit. Hanya nanti perbedaannya kalau orang sakit sudah berada di masjid, sudah dimulai adzannya, maka dilarang keluar kalau memang tidak membahayakan sakitnya. Ini bab lain nanti. Yang jelas kalau orang sakit, sakit yang memberatkan dia untuk sholat Jumat ya. Bukan sakit jerawat bu. Sakit jerawat yang sudah Jumatan begitu. Sakit bukan, sakit yang memberatkan untuk duduk di tempat tersebut. Kalau stroke sangat. Dia duduk aja nggak bisa miring-miring ke sana kemari kan begitu. Nah, maka dia tidak wajib melakukan sholat Jumat. Kalau dia paksa untuk sholat Jumat, ya sah-sah saja. Masjidnya di depan, rumahnya nempel, masjid-masjid dia, di fasilitas tempat yang enak, suka-suka, sah saja. Tapi Anda tidak boleh maksa orang lain, apalagi rumahnya agak jauh dan sebagainya. Pakai kursi roda dan sebagainya. Kalau memaksakan sah-sah saja. Tapi ingat orang yang sakit, yang memberatkan dia untuk sholat Jumat, maka dia tidak wajib lagi Jumatan. Indah dalam Islam itu. Nah, seperti itu. Bahkan nanti bisa saja menggandeng orang lain menjadi tidak Jumatan. Ada seorang bapak sakit, berat, lalu dia tidak wajib Jumatan. Kemudian dia ketakutan di rumah, minta ditemani. Nggak ada orang lain kecuali anak laki-laki yang seharusnya Jumatan. Nggak wajib Jumatan juga, ini anak untuk menjaga ayahnya kok. Kan beragama itu tidak susah. Sang anak ini harus jaga ayahnya. Ayahnya ketakutan kalau ditinggal dibawa ke masjid, nggak mungkin. Sementara sang anak seharusnya Jumatan, menjadi tidak wajib Jumat atau menjaga orang sakit jika memang tidak ada lagi yang menjaganya kecuali dia. Indah. Nah, nanti insya Allah akan kita hadirkan dalam bahasan fikih, karena memang ini bab akhlak saja, tidak masuk fikihnya. Kayaknya harus kita sebut fikih Jumat. Kalau bisa nanti segera dimiliki. Kalau tidak salah di kitab ini ada bagian berjamaah, Jumatnya di belakang. Ada sholat Jumatnya? Berjamaah? Jumat? Oh belum ada sholat Jumat. Ada sholat Jumat paling ini. Ini sholat berjamaah. Belum ada sholat Jumat? Ini adalah sholat berjamaah. Mestinya gabungan sholat Jumat. Kita belum nulis atau belum dikeluarkan bukunya. Tentang sholat Jumat. Baik ini saja insya Allah. Allah alam bisawab. Syukron jazilan Buya atas jawabannya. Baik Buya, nampaknya telah masuk satu penelpon. Mari kita sahabat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berselawat terlebih dahulu Bu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan siapa dan dari mana? Dengan Lumayan Blitar. Baik, silakan bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Assalamualaikum Buya, semoga Buya dan seluruh santri Al-Bahjah selalu dalam perlindungan Allah dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Amin. Buya, Afwan, izin bertanya, apakah yang harus kita lakukan jika kita menemukan sajian atau hidangan yang digunakan untuk sesajen? Karena jika kita membiarkannya Buya itu akan mubazir. Tapi kalaupun kita mengambilnya itu bukan hak kita. Jadi gimana tindakan yang tepat yang harus kita lakukan Buya? Mohon arahannya, mohon doanya selalu. Syukran Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mungkin sebuah keyakinan satu agama, misalnya agama Hindu misalnya. Kemudian dia membuat sesajen. Anda tidak boleh mengambil dan Anda juga tidak boleh merusak, itu kerusuhan keyakinan mereka. Membuat sesajen untuk kepercayaan mereka. Islam menghargai, nggak boleh Anda tendang, Anda ambil, nggak boleh. Ini urusan agama mereka, di kuil-kuil mereka, di tempat-tempat ibadah mereka.
Atau bahkan di rumah mereka, di kampung mereka. Nggak boleh Anda ikut-ikut, apalagi mengambilnya. Jika Anda dikasih makanan oleh orang yang berbeda agama dengan Anda, selagi makanan itu bukan yang haram menurut Anda, boleh pemberian. Dia menghadiahkan pada es krim, dia beli es krim, Anda memberikan anak nasi, boleh sah-sah saja. Jadi jangan gara-gara berbeda agama, keyakinan, lalu Anda membuat sesuatu yang tidak benar. Sesajen yang disajikan oleh orang-orang yang agamanya beda, biarkan urusan mereka. Akan tapi barangkali ini sesajen yang menyajikan saudara Anda, karena memang dia kurang wawasan ilmu agama. Misalnya saudara Anda tak tahu membuat makanan ditaruh di pojok sawahnya, katanya untuk Dewi apa gitu, agar padinya lah. Ini kita beri nasihat. Nah, kasih nasihat bahwasanya kalau pengen menolak bala, ya sudah disedekahkan. Bukakan Nabi mengajarkan sedekah tatfa'ul bala. Sedekah menolak bala, kita anjurkan. Tapi kalau tiba-tiba langsung Anda ambil obrak-abrik, Anda membuat permusuhan dengan dia. Anda sudah ngajari dia atau belum? Kalau tetangga kita kan ada sebagian itu ada, Masya Allah, sayang banget. Ada telurnya, ada nasinya, ada pisangnya, ditaruh di pinggir sawah begitu. Untuk disajikan kepada Dewi Padi. Nah ini seorang Muslim, kalau orang Hindu kita tidak bisa mengganggu. Dan tidak bisa tidak perlu kita, karena orang Hindu misalnya, mereka punya keyakinan, kita hormati keyakinannya. Tapi saudara kita yang sholat tarawih bareng dan sebagainya, hanya bilang, sayang banget ya Allah, itu telur setengah matang, enak itu. Direbus sedikit, matang, Masya Allah. Nah, ini. Jadi ada beberapa cara yang dilakukan oleh saudara kita kaum muslimin, tapi kalau tidak sesuai dengan syariat Islam, kita perlu nasihat dulu. Kalau langsung Anda ambil, nggak boleh. Anda bukan milik Anda, tapi mengingatkan. Kalau Anda buat permusuhan nanti, sehingga menjadi jauh dari Anda, karena Anda sok dalam beragama, congkak. Nasihati dulu, mungkin mereka belum mengerti. Belum mengerti. Nah, seperti itu ya. Dan nasihati, diingatkan. Kalau Anda mengambil, bukan milik Anda. Lalu bagaimana membadir? Ya, urusan bukan. Selagi bukan milik Anda. Sebab kalau Anda pun menyelamatkannya, nanti mengganti kalau orangnya tidak terima. Karena bukan milik Anda, miliknya dia. Ada bukan kesalahan dia, bukan berarti Anda harus melakukan kesalahan. Tidak boleh Anda langsung mengambilnya, tidak. Nasihati dulu. Ingatkan dulu bahasanya itu adalah tidak benar. Kan paling bagus adalah seperti tradisi masyarakat. Kalau itu kan ada di Jawa, di Sunda adalah selamatan. Jadi selamatan biar selamat kan, selamatan tuh biar selamat. Ngundang tetangga, nyembelih 4 ayam, langsung ngundang tetangga. Bukan apem sama ketan taruh di sawah, ya sayang dong. Bukan, enak banget itu ya. Jadi mending makanan yang enak disajikan kepada saudara-saudari kita, itu ada pendidikan dari Nabi SAW. Maksud kami apa? Tidak boleh kita sok congkak langsung. Enggak boleh langsung. Orang enggak ngerti dia. Boleh tidak mengerti karena hidup di lingkungan yang mungkin agamanya kurang atau ustadznya kurang menjelaskan masalah tersebut, sehingga terjadilah yang demikian itu. Islam tidak mengajarkan kita caci maki olok-olokan, tapi membenahi dengan cara yang indah, yang baik. Ingatkan dulu. Seperti itu. Jangan langsung, wah diambil, diobrak-abrik dan sebagainya. Ini bertentangan dengan syariat dan sebagainya. Tahu bertentangan, tapi dia tidak mengerti. Apalagi sudah kebiasaan dari turun-temurun. Merubahnya tidak gampang. Seperti itu ya. Semoga Allah menjaga kita semuanya, memuliakan kita, menjadikan kita luas dalam menyampaikan dakwah baginda Nabi SAW. Allah a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.